di situ juga akan kita lihat bagaimana tanggapan peserta didik melihat apa yang akan kita lakukan, karena mengingat filosofi dari Kiai Dewantara ini mengatakan bahwa kita harus menjadi panutan, kita harus menuntun siswa supaya apa yang kita akan lakukan di dalam kelas itu semuanya berpihak kepada siswa. Kita hanya sebagai fasilitator menyampaikan inti-inti dari materi yang akan kita lakukan. Jadi saya perjelas dulu yang kita maksud ini pembelajaran berdiferensiasi, dilaksanakan secara kolaborasi. Gitu. Belum terlaksana berdiferensiasi, cuma kami mau melihat tanggapan peserta didik ini apakah dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan dia mampu menerima dengan baik atau tidak. Nanti pada akhirnya kita juga akan menuju ke diferensiasi. Oke, jadi sekira itu sangat membangun sepanjang. Saya 12 jam mengajar saya dengan mendapatkan 9 pro. Apa yang sudah menjadi sangat ambil ini mapel yang di air kerjakan, tidak ada mana sering. Apa di situ bahasa Indonesia yang kemarin? Nanti kuliah kalau bisa pembicaraan ke sana konsumsi kan sedikit. Sebetulnya itu konsumsi bisa jadi insentif. Kan satu misalnya kalau kita benar kan Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan, sehingga kegiatan hari ini bisa kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan guru yang saya hormati, untuk hari ini saya akan berbagi tentang modul 1.4 yang ada di calon guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Ada yang disebut dengan teori motivasi, hukuman,
penghargaan, dan restitusi. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya positif untuk peserta didik kita, bahwa kita mengharapkan apa-apa yang akan dilakukan oleh peserta didik kita itu harus terlaksana dengan secara positif. Itu keinginan kita. Jadi kalau kita lihat pada teori motivasi, ada yang disebut dengan hukuman, ada yang disebut dengan penghargaan, ada restitusi, dan ada konsekuensi. Ini semuanya beda. Jadi kita harus membedakan pada pelaksanaannya nanti di peserta didik kita. Jangan asal memberikan sebuah sanksi, tetapi lihat dulu kejadiannya, dia masuk di bagian apa. Dari teori motivasi ini yang termasuk adalah hukuman. Di situ dikatakan bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa dikatakan hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan? Karena ini bisa berdampak kepada peserta didik. Dia akan merasa malu terhadap teman-teman yang ada di kelasnya, ataukah semua peserta didik yang ada di SMP 1 Maruluau, karena dia dihukum oleh guru yang ada di sekolah ini. Kemudian yang berikut ada yang disebut dengan konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi. Nanti juga akan kita lihat kesalahan yang mana yang harus diberikan konsekuensi. Kemudian restitusi adalah pilihan. Jadi ketiganya ini dalam tindakan kita atau budaya positif yang harus kita lakukan, harus benar-benar kita pahami dulu apa masalahnya. Jangan langsung dia terlambat kasih hukuman begini. Apakah sesuai? Terlambat sesuai hukuman, ataukah hanya konsekuensi, ataukah restitusi? Sekarang kita lihat, saya memberikan contoh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Jadi ini kita harus masukkan. Apakah kita harus memberikan hukuman, apakah konsekuensi, ataukah restitusi? Hanya gara-gara terlambat, seorang siswa harus mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Jadi ini kita harus memilih masalah yang ditimbulkan. Jadi seperti tadi saya katakan, jangan langsung memberikan hukuman, karena tidak semua kesalahan harus dihukum, tetapi harus disesuaikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ini kenapa terlambat, mungkin ada penyebab lain. Terlambat bangun, membantu orang tua, dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat masalah ini, mencatat 100 kali itu bisa dikategorikan sebagai. Ada yang lain? Termasuk konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensinya. Kenapa dia terlambat? Jangan hukuman. Kamu terlambat masuk belajar, saya harus hukum kamu 100 kali lari. Itu kan kita perhatikan apa masalahnya. Kenapa dia terlambat? Oke, Bapak Ibu bisa? Sekarang kita lanjut. Pada budaya positif ini juga satu
dari rekan bisa menanggapi atau bisa bagaimana tentang budaya positif ini. Mungkin ada salah seorang rekan guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadila, salah satu pengajar bahasa Inggris dan juga merangkap pengajaran informatika. Seperti yang Ibu Sumiati tadi sudah berikan kepada kita, ilmu yang sudah diberikan oleh Ibu Sumiati itu mengenai budaya positif. Saya rasa budaya positif ini memang sangat diperlukan saat sekarang ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa siswa-siswa sekarang ini sangat membutuhkan yang namanya pengajaran sikap dan motivasi. Kita perlu memberikan motivasi dan juga pengajaran sikap kepada mereka. Dan penjelasan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi saya rasa sangat penting untuk diketahui dari semua pihak, apalagi sebagai seorang pengajar, sehingga untuk anak-anak sekalian, sekarang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Selanjutnya mungkin ada salah satu dari anak-anakku sekalian yang bisa membacakan keyakinan kelas yang terbentuk hari ini. 1. Menjaga kebersihan. 2. Fokus memperhatikan materi pembelajaran. 3. Meminta izin sebelum keluar kelas. 4. Berdoa sebelum belajar. 5. Menggunakan HP sepenuhnya.